Saksikan Economic Update dengan tema penguatan wirausaha demi kebangkitan ekonomi bersama saya, Anneke Wijaya. Indonesia tengah dihadapkan pada risiko stagflasi global, dampak perang Rusia-Ukraina, ketegangan China-Taiwan, serta lonjakan harga sejumlah bahan pokok di dalam negeri. Tekanan eksternal dan internal tersebut memercikan kekhawatiran publik, terutama pada para pelaku usaha. Perang Rusia-Ukraina berdampak cepat dalam mendisrupsi rantai pasok global yang berimbas ke lonjakan harga pangan dan energi. Kondisi ini mendorong peningkatan inflasi global dan lambat laun mengerek inflasi domestik. Di Indonesia, inflasi pada Juni 2022 mencapai 4,94% secara tahunan, berada di level tertinggi sejak 2017 dan di atas target sasaran APBN 2022. Kenaikan harga tidak hanya membebani konsumen, tetapi juga dunia usaha. Hal ini tampak salah satunya dari inflasi harga produsen yang melambung lebih tinggi. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto justru mengatakan pemulihan dunia usaha semakin terlihat. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan kredit yang mencapai 10,7% year on year per Juni 2022 dengan tingkat non-performing loan atau NPL tetap terjaga di bawah 3%. Lalu seperti apa kondisi dunia usaha sebagai pilar yang menopang ekonomi bangsa? Segmen Economic Update kali ini menghadirkan PLT Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Eka Sastra. Dalam segmen ini secara khusus kami akan membahas penguatan wirausaha demi kebangkitan ekonomi. Pak Eka, apa kabar? Baik, Mbak. Alhamdulillah, Pak. Sehat-sehat, Mbak. Baik, Pak Eka, di era normalisasi kebijakan, kondisi inflasi yang menanjak dan risiko resesi global, seperti apa ketahanan pelaku usaha saat ini? Terutama Presiden juga sampaikan proyeksi dari lembaga-lembaga dunia yang mengatakan tahun depan gelap. Ya, kalau kita melihat memang kemarin kita diberikan sebuah optimisme karena perlahan COVID sudah mulai menurun dan kemudian ekonomi kita lihat bergerak, kita bisa melihat pertumbuhan baik secara global maupun domestik sudah mulai ada peningkatan. Nah, cuma memang dengan terjadinya perang Rusia-Ukraina dan juga beberapa mendorong kenaikan beberapa harga komoditi yang kemudian mendorong inflasi dan juga menyebabkan ekonomi menjadi tertekan. Tapi kalau di Indonesia sendiri, saya lihat kita baru mendapatkan pertumbuhan yang baru diumumkan kemarin, pertumbuhan yang sangat impresif. Saya kira itu bisa menjadi fundamental yang cukup kuat untuk kita lebih optimis ke depan. Benar bahwa ada tekanan global, tapi dari segi domestik kita bisa melihat kekuatan ekonomi kita sudah mulai pelan-pelan berkembang dan juga ditunjukkan oleh angka inflasi juga yang tinggi hari ini. Di samping tentu saja menekan konsumen, tapi inflasi ini juga menunjukkan mulai bergeraknya ekonomi di level bawah. Tinggal bagaimana mengelola inflasi dan pergerakan ekonomi yang ada agar daya tahannya terhadap tekanan eksternal bisa berjalan dengan baik. Jadi secara intinya kami melihat tahun ini adalah tahun yang optimis, kita bisa berkembang lebih baik untuk ekonomi yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, Pak. Baik, apa yang menjadi tantangan terbesar dunia wirausaha saat ini? Kita punya target sebagaimana yang dibebankan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada IPI yang sudah 50 tahun. Kita diminta untuk bagaimana mengejar target jumlah pengusaha yang jauh lebih besar. Kalau kita punya visi Indonesia maju, secara kuantitatif jumlah pengusaha yang dibutuhkan adalah 12%. Nah, sementara kita masih sampai di angka 4% hari ini. IPMI secara organisasi bersama kelembagaan yang lain keluar masuk sekolah, keluar masuk kampus untuk mengkampanyekan kewirausahaan. Tapi tentu saja bukan cuma motivasi yang penting, tapi bagaimana kita membangun sebuah ekosistem bisnis yang juga sangat kondusif bagi tumbuh berkembangnya para pengusaha, terutama pengusaha muda. Nah, karena itu beberapa hambatan regulasi, kemudian beberapa kesulitan-kesulitan baik dari sisi perizinan, permodalan, pengembangan usaha, itu mungkin yang perlu lebih kita seriusi ke depannya agar adik-adik kita, anak-anak kita yang sudah punya motivasi jadi pengusaha benar-benar bisa langsung masuk ke dunia usaha dengan hilangnya hambatan-hambatan tadi. Jadi problem kita masih bagaimana memperbanyak jumlah pengusaha kita, dan yang kedua bagaimana menaik kelaskan para pengusaha dari ultra mikro tadi ke mikro dan seterusnya. Saya kira itu tantangan dan inilah salah satunya alasan dan menjadi prasyarat agar kita bisa menjadi Indonesia maju di 2045 nanti. Baik, tadi Anda sempat katakan perlambatan regulasi. Mungkin boleh dielaborasi lagi seperti apa perlambatan tersebut?
Eh, Kemarin kita sudah punya beberapa terobosan yang dilakukan oleh pemerintah, baik melalui di Omnibus Law, walaupun saat ini masih dalam pembahasan lebih lanjut. Tapi ada beberapa poin penting dalam Omnibus Law, misalnya kemudahan untuk pendirian usaha, misalnya UMKM itu tinggal satu lembar NIB saja sudah bisa berakses, dan kemudian bisa melakukan akses terhadap pembiayaan dan lain-lain. Saya kira kemudahan-kemudahan yang seperti ini yang perlu dilanjutkan oleh pemerintah, kemudian ditambah juga dengan beberapa kemudahan dari sisi pembiayaan, karena kalau kita melihat konsentrasi pembiayaan perbankan maupun non perbankan di Indonesia masih bertumpu pada industri besar. Kita berharap untuk UMKM, untuk sektor yang lebih kecil, porsinya alokasi pembiayaan lebih besar sehingga bisa menggerakkan ekonomi ke bawah, sehingga demokrasi ekonomi bisa tercapai. Nah, hal lain juga yang penting, sampai hari ini kita belum melakukan penataan ekonomi yang lebih serius. Uh, Ekonomi ini perlu ditata agar semua punya level permainan yang berbeda sekaligus terintegrasi. Kita perlu menata di mana batas perusahaan besar bisa masuk, di mana UMKM bisa masuk, di mana kemudian para pengusaha-pengusaha pemula bisa masuk. Nah, ini yang masih kadangkala belum terlalu ketat kita atur dengan baik di Indonesia ini, sehingga sulit untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha pemula. Yang ada adalah konsentrasi bisnis di beberapa level yang kemudian menjadi hambatan bagi para pengusaha pemula untuk bisa masuk ke sektor tersebut. Nah, ini mungkin ke depan agenda yang paling penting, bagaimana menata ulang ekonomi Indonesia. Jadi ekonomi itu ibarat seperti pemain bola, kita punya back, kita punya gelandang, kita punya penyerang. Nah, ini yang perlu kita tata yang lebih baik. Jangan perusahaan besar atau BUMN misalnya terlalu jauh ke bawah, sehingga UMKM kita sulit berkembang. Kita harus mengikuti filosofi pengembangan UMKM dan juga para pengusaha pemula di beberapa negara seperti di Jepang misalnya atau di Korea, di mana sebuah perusahaan besar terintegrasi dengan UMKM di sekitarnya. Jadi misalnya perusahaan mobil, nah perusahaan mobil ini sekrup, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya under deal diambil dari UMKM sekitarnya. Nah, ini yang membuat sebuah integrasi ekonomi yang kokoh, yang kuat, sehingga ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, tidak dinikmati oleh kelompok atas saja, tapi UMKM juga berkembang, dan ini lambat laun akan makin memperkuat fondasi perekonomian nasional sehingga memiliki daya tahan terhadap apapun kejadian secara eksternal nantinya. Nah, saya kira ini agenda yang paling penting, menata ulang struktur ekonomi kita, dan yang kedua bagaimana menciptakan ekosistem bisnis yang memudahkan bagi tumbuh dan berkembangnya para pengusaha pemula di Indonesia. Baik, dan kalau kita berkaca juga pada situasi saat ini, antisipasi apa ya mungkin sudah disiapkan juga oleh para pengusaha untuk menghadapi risiko dari global? Oke, kalau kita membaca secara detail statistik ekonomi kita, sebenarnya kondisi perekonomian ini kan memiliki dampak yang berbeda di tiap negara. Nah, alhamdulillah Indonesia karena integrasinya dengan pasar global belum terlalu optimal, belum terlalu luas, sehingga daya tahannya pun masih relatif lebih kuat. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana menata fundamental ekonomi kita. Nah, kalau kita melihat sektor-sektor kita kan ada yang terputus, ada yang tidak tersambung. Misalnya kalau kita mengaca pada sektor industri kita, anggaplah industri yang selama ini flamboyan, industri tekstil misalnya. Industri-industri yang lain sifatnya adalah industri yang merakit dalam tanda kutip di Indonesia. Bahan baku dari luar dikerjakan di Indonesia, kemudian diekspor juga. Nah, ini tentu saja sangat rentan dengan pergerakan ataupun tekanan dari sisi eksternal. Nah, karena itu kami setuju dan mendukung langkah dan kebijakan ekonomi Presiden Jokowi bagaimana mentransformasi ekonomi Indonesia. Jadi kita dengan berbasis sumber daya yang kita miliki sendiri, baik itu sumber daya mineral maupun sumber daya alam lainnya, itu yang kemudian kita kelola dengan baik. Jadi kalau dulu kita ekspor mentah nikel, sekarang kita melarang ekspor mentahnya, dan kita membuat industri dalam negeri yang kemudian membangun baterai dan juga ferronikel misalnya. Begitupun bauksit nantinya ke depannya dan seterusnya. Nah, seperti juga sawit, harusnya kita sudah mulai misalnya bagaimana mengelola sumber daya ini agar memberikan nilai tambah dengan mendorong industri berbasis bahan baku kita.
Nah, dengan formasi industri yang berbasis pada sumber daya yang kita miliki, dengan efisiensi yang tinggi dan daya saing yang tinggi, saya yakin fundamental ekonomi kita jauh lebih kuat dan juga kita akan memiliki daya tahan yang cukup kuat terhadap segala gejolak ekonomi di tingkatan eksternal. Nah, saya kira ini yang sedang dilakukan juga oleh para pengusaha kita, bagaimana bisa memanfaatkan semua basis sumber daya yang kita miliki untuk kita dorong transformasinya, hilirisasinya, agar kita memberikan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri sendiri. Saya kira agenda kita ke arah sana. Kita ingin naik kelas sebagai sebuah bangsa dari industri yang negara industri yang masih pada tahap awal. Kita ingin naik kelas menjadi industri yang lebih maju, yang lebih memiliki daya saing dan juga efisiensi yang tinggi. Begitu, Mbak. Baik, Pak Eka tadi Anda sampaikan sektor tekstil ini cukup rentan. Apakah artinya sektor ini menjadi yang paling rentan di antara sektor-sektor lainnya? Kalau ketika ini secara teori, kalau ketika kita mengalami guncangan eksternal, sektor yang tertekan adalah sektor yang memiliki keterkaitan luar negeri yang tinggi, keterkaitan eksternal yang tinggi. Nah, saya mengambil contoh tadi tekstil karena kami di HIKMI banyak menganalisis bidang-bidang industri yang ada. Nah, tekstil ini punya ketergantungan yang sangat tinggi. Secara input dia bergantung dari bahan baku dari luar negeri, baik dari India, dari China, dari Korea misalnya. Nah, kemudian sebagian besar juga kita ekspor keluar. Nah, ini tentu saja sangat rentan dengan pergerakan dan tekanan eksternal. Ketika harga logistik di luar negeri dan energi tinggi, maka mau tidak mau terjadi dorongan terhadap biaya yang menyebabkan inflasi yang disebut dengan cost push inflation. Nah, ini yang menyebabkan sektor tersebut sangat rentan. Kami punya pengalaman yang waktu mengelola COVID dulu, kenapa kita tidak punya pakaian pelindung diri waktu itu, karena ternyata sebagian besar bahan bakunya dari luar. Ketika semua negara menyetop ekspor bahan bakunya, kita megap-megap di Indonesia karena ternyata bahan baku kita rata-rata dari luar. Kita adalah bangsa penjahit. Nah, sudah model industri seperti ini yang perlu kita kaji ulang. Harusnya kita berbahan baku pada industri yang berbahan baku pada sumber daya yang kita miliki, sehingga memiliki daya tahan yang kuat, kemudian juga memiliki rantai dan juga nilai tambah serta dukungan terhadap penerimaan lapangan kerja. Saya kira ini agenda besar dari bangsa kita, dan saya lihat pemerintah sudah on the track pada upaya untuk mendorong transformasi ekonomi ini, mendorong lahir dan tumbuh berkembangnya industri yang berbahan baku dari dalam negeri. Bukan lagi industri yang sifatnya foodless, bukan industri yang hanya merakit dengan memanfaatkan buruh murah di Indonesia, tapi sebuah industri yang memanfaatkan sumber daya yang kita miliki, memanfaatkan inovasi yang kita miliki, memanfaatkan efisiensi dan juga daya saing yang kita miliki. Saya kira itu mungkin, Mbak, terkait hal itu. Baik, menarik sekali Pak Eka. Kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Dialog bersama dengan Eka Sastra akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Economic Update. Kami akan kembali.